Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam program Sehati bersama Yesus. Kita akan baca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24, berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ada satu hal yang ingin saya tekankan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita membaca Kolose 3 23 sampai 24, firman Tuhan berkata bahwa apapun juga merupakan satu penegasan dari Tuhan bagi kita. Sebagai orang percaya, saya ingin katakan bahwa tidak ada ruang bagi Bapak Ibu untuk punya pemikiran, untuk punya pendapat, untuk punya gagasan bahwa kehidupan rohani berbeda dengan kehidupan duniawi. Kehidupan rohani berbeda dengan kehidupan sekuler, itu sering kita dengar. Tapi Kolose 3 23 sampai 24 memberikan penegasan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tidak ada ruang, tidak ada tempat bagi setiap orang percaya punya pemikiran bahwa kehidupan rohani berbeda dengan kehidupan sekuler. Kenapa? Karena kata apapun juga punya makna segala sesuatu. Kata apapun juga punya makna apa saja. Jadi tidak ada pengecualian di dalamnya. Oleh sebab itu saya ingin tekankan, saya ingin tegaskan bahwa bagi siapapun orang percaya, sekali lagi tidak boleh punya pemikiran bahwa kehidupan rohani berbeda dengan kehidupan sekuler. Bapak Ibu tetap bisa menjadi manusia spiritual. Bapak Ibu bisa tetap menjadi manusia rohani sepanjang segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan, sepanjang segala sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan, semuanya berdasarkan takut akan Tuhan. Kenapa hal ini saya tekankan? Karena di masa-masa yang sukar seringkali kita terdorong untuk berkompromi. Di masa-masa yang sukar seringkali kita terdorong untuk melakukan segala sesuatu menurut cara berpikir kita, menurut cara kehendak kita. Tapi bagi orang percaya, sekali-kali segala sesuatu harus dilakukan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan Saudara percaya dan bekerja, maka saya ingin katakan bahwa apa yang kita kerjakan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi keperluan saja. Tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja, sebab bekerja adalah satu kesaksian. Dalam hal apa itu dapat dilakukan? Mari kita baca. Saya ingin baca bagi Bapak Ibu sekalian satu firman Tuhan yang ada dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Berkata demikian, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini ada tanggung jawab besar bagi setiap orang percaya. Karena Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan punya tanggung jawab untuk memelihara keluarga, punya tanggung jawab untuk memelihara rumah tangga. Jadi kita tidak boleh malas Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh enggan untuk bekerja. Kenapa? Karena ada tanggung jawab yang dipercayakan setiap orang percaya dari Tuhan untuk memelihara sanak saudara kita. Yang kedua, ada satu kesempurnaan yang dituntut dari setiap orang percaya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita tidak boleh setengah-setengah dalam bekerja. Kita tidak boleh tanggung-tanggung dalam bekerja. Semua orang percaya adalah pilihan Tuhan. Ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan, ketika Bapak dan Ibu melakukan usaha, ketika Bapak dan Ibu belajar sekalipun, lakukanlah itu dengan sempurna mungkin. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Kita tidak boleh mengecewakan Tuhan. Tapi kita harus bertanggung jawab terhadap setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Sekali lagi, saya ingin katakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika masih ada kesempatan bagi kita untuk bekerja, apapun panggilan yang dipercayakan Tuhan kepadamu, maka ingat dengan baik, lakukanlah itu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena pada akhirnya, kita akan menerima upah dari majikan kita, yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Shalom.